tidak sholawat tidak sah sholat. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau tidak sholawat sah, tapi wajib diganti dengan sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Kalau dia tidak sholawat sah sholatnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Iya, dia merajihkan bahwa sholawat di tasyahud akhir itu hukumnya sunnah saja. Kenapa alasannya? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Yang ada adalah Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, bagaimana tata cara bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mereka yang berkata wajib berdasarkan hadis itu, karena Rasul mengatakan qulu, ucapkan, dan itu perintah, sedangkan perintah menunjukkan wajib kata mereka. Namun Syekh Utsaimin mengatakan apa? Rasulullah mengatakan ucapkan di sini dalam rangka membimbing dan mengajarkan tata cara apa? Sholawat. Karena Rasulullah kan ditanya bagaimana tata cara sholawat. Kata Rasulullah, ucapkan ini. Kata Syekh Utsaimin apa? Ini tidak menunjukkan kepada hukum wajib sama sekali. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholawat di tasyahud akhir itu kata beliau hukumnya wajib. Maka dibawa kepada sunnah. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa setelah selesai sholat? Boleh. Cuman yang lebih baik setelah dzikir selesai. Kalau mau berdoa setelah selesai sholat, lebih baik setelah selesai apa? Dzikir. Jadi dzikir dulu. Ya. Dalam Musnad Ahmad disebutkan ada seorang wanita diajarkan oleh Rasulullah SAW dzikir setelah sholat. Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dan kalau kamu ucapkan setelahnya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, maka Allah akan berfirman, na'am, ya. Iya. Kalau kita bepergian jauh umroh atau apa sih ini tulisannya kok susah banget ya, atau haji, disunahkan sholat 2 rakaat sebelum dan sesudahnya kah? Nggak ada sholat sebelum umroh dan setelah umroh. Yang ada itu ya disunahkan sebelum keluar rumah untuk sholat 2 rakaat. Dan itu bukan khusus umroh dan haji. Kalau kita mau keluar rumah safar kemana saja, maka disunahkan kita sholat 2 rakaat di rumah. Ya. Mana yang lebih besar Ustadz dosanya? Syirik, zina, sama riya? Ya syirik dong. Riya termasuk syirik? Ya, tapi itu syirik kecil. Dan syirik kecil lebih berat daripada semua dosa besar. Mana yang lebih berat? Riya atau zina? Riya. Zina dosa besar? Ya. Tapi riya lebih besar daripada zina. Makanya hati-hati Pak. Antum lagi sholat kemudian riya, itu lebih berat dosanya daripada orang yang berzina. Kalau gitu saya berzina aja lah Ustaz. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, saya tidak sedang memberikan pilihan kepada Anda, Mas. Itu semua dosa yang wajib ditinggalkan. Apakah akhwat boleh itikaf di rumah? Ya enggak sah lah. Itikaf itu kata para ulama syaratnya harus di masjid. Mana dalilnya? Firman Allah, wa antum aqifuna fil masajid. Sementara kalian itikaf di mana? Di masjid. Ya. Jadi kalau ibu itikafnya di rumah, ya tidak sah, bukan itikaf namanya itu, Bu. Jadi syarat itikaf itu harus di masjid. Di rumah ada beberapa mushaf Ustaz, tapi yang dibaca, yang sering dibaca cuma satu saja.
nanti yang lain tidak dipakai, apakah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya? Iya, kenapa nggak cuma disimpan aja, nggak dibaca? Kalau memang punya mushaf lebih, yang lebih baik kita kasih kepada yang membutuhkan lah, para penghafal Quran. Coba ya, kita ada di rumah ada mushaf 3 misalnya, yang satu yang dipakai cuma 1, 2-nya cuma disimpan aja, sayang. Supaya dapat pahala, kita coba kasih hadiah ke para penghafal, orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, biar kita dapat pahalanya, Pak. Iya. Apa benar dalam sholat kita ketika berdiri dari sujud diangkat? Maksudnya apa sih? Apa benar dalam sholat ketika kita berdiri dari sujud setiap rakaat diangkat? Apanya yang diangkat? Kan bingung saya. 2 tangan. Iya. Yang Rasulullah SAW melakukan itu di 4 tempat. Ya. Ketika takbiratul ihram, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Itu yang Rasulullah sering lakukan. Memang ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu riwayat yang sahih atau dhaif, yaitu Rasulullah SAW bertakbir setiap kali naik dan turun. Yang satu yang lain, beliau mengangkat tangan setiap kali naik dan turun. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini dan mengatakan itu syadz. Sedangkan Syekh Albani lebih condong menghasankan hadis ini atau mensahihkannya. Maka ya, kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama merojikan 4 tempat itu saja sudah. Yang lainnya tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Apakah baca Quran dengan HP dapat pahala sama dengan mushaf? Kata para ulama, membaca Quran di mushaf lebih utama. Membaca Al-Quran di mushaf lebih utama. Apakah boleh melakukan puasa sunnah sementara puasa wajib masih belum berbayar? Wah, gimana? Ini sama dengan orang yang sibuk beli sana sini tapi utang nggak dibayar-bayar. Ya, puasa wajib sudah hutang buat dia itu. Masa dia sibukkan puasa sunnah yang utang nggak dibayar-bayar? Gimana ini? Berarti ini orang tertipu, Pak. Ya. Yang wajib dulu, Beli buat sore. baru setelahnya yang sunnah. Jangan punya pikiran gini, yang sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Salah besar ini, Pak. Yang wajib itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Jauh lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Iya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bertambah rezekinya, hendaklah ia berbuat baik kepada orang tuanya dan silaturahim. 22 aja dinginnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah berada dalam Lauhul Mahfuz. Apakah dengan doa umur kita bisa dipanjang?